Ketua Umum Batak Center, Insinyur Sintong M. Tampu Bolon. Mengapa Badan Otorita Danau Toba gagal? Bincang ringan dengan tokoh Batak. Danau Toba telah ditetapkan menjadi 10 destinasi pariwisata prioritas sejak 2016 hingga sekarang 2021. Dari sudut manapun kita memandang ke Danau Toba, Anda akan menemukan sejuta panorama keindahan alam tiada tara. Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 pada 15 Juni 2016. Salah satunya membentuk Badan Pengelolaan Otorita Kawasan Pariwisata Danau Toba, BPOKPDT, sering juga disingkat BODT, Badan Otorita Danau Toba. Artinya, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang BODT tersebut sudah 5 tahun ada, tetapi gagal. Mengapa gagal? Mari kita dengarkan pandangan seorang tokoh Batak, Insinyur Sintong M. Tampu Bolon sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Batak Center. Melihat perjalanannya, kalau boleh katakan barangkali sudah hampir 4 atau 5 tahun sampai sekarang, memang kita bisa menyaksikan sepertinya masih agregatnya masih belum terlihat dengan maksimal barangkali ya istilahnya. Mengapa BODT kurang greget? Saya duga itu karena dia lebih fokus kepada otoritas sesuai, lebih fokus kepada mendorong pariwisata ke Danau Toba. Jadi dia terlalu sempit pikirannya, programnya terbatas untuk itu saja. Padahal sebetulnya kalau kita berbicara mengenai lembaga yang lebih maksimal untuk Danau Toba itu adalah satu badan yang mampu memberikan satu manajemen atau komando sekaligus, bukan hanya sekedar bagian untuk mendorong istilahnya, tapi dia ikut menentukan. Apa yang perlu dikoreksi dari BODT? Yang namanya otorita Danau Toba itu yang dalam pikiran saya untuk lebih biar bisa berperan lebih maksimal, seharusnya dia menjadi satu organisasi atau lembaga yang memiliki powerful, selain daripada hanya pendorong daripada otorita pariwisata. Dia pun harus ikut memanage Danau Toba itu sendiri. Apa usulan konkretnya? Saya berpikir perlu dibuat satu lembaga yang memang untuk mendorong pariwisata untuk Danau Toba, tetapi juga adalah untuk menjaga kelestarian Danau Toba ini untuk jangka panjang sekaligus. Untuk bisa dengan manajemen yang kuat, bolehlah otorita Danau Toba yang berdasarkan Kepres lebih bagus kalau dia sebagai satu lembaga dengan payung hukum undang-undang. Payung hukumnya seperti apa? Suatu payung hukum yang lebih kuat untuk mengelola Danau Toba pada umumnya, di mana diantaranya untuk mendorong pariwisata. Kalau berbicara mengenai hubungan antara otorita dengan pemerintah daerah yang ada sekarang ini misalnya saja, ketika otorita menginginkan sesuatu yang lebih besar, mereka bisa terkendala dengan aturan-aturan yang ada di daerahnya masing-masing. Sebagaimana kita ketahui dalam aturan peraturan perundangan yang kita anut selama ini adalah yang tertinggi adalah tentu sudah barang tentu Undang-Undang Dasar, lalu Undang-Undang, lalu Permen atau Perdaguk. Baru setelah Perdaguk baru ada Perda kabupaten kota misalnya. Sehingga perda-perda yang ada ini dalam arti pikiran negatif bisa aja tidak harus mendengarkan Kepres.
karena peraturan perundangan yang mengatur seperti itu. Akibatnya mungkin ketika badan otorita menginginkan sesuatu di daerah tersebut, maka bisa saja menjadi diperdebatkan dengan Perda sehingga daerah-daerah terkait tidak secara maksimal mengikuti apa yang menjadi keinginan daripada otorita, badan otorita yang ada sekarang. Kalau dia ada suatu payung hukum organisasi, dia ada manajemen organisasi, dan dia juga harus disediakan dana yang cukup untuk pengelolaannya sendiri. Nah, dengan itu saya berpikir mungkin Danau Toba itu akan memberikan nilai ekonomi yang lebih bagus ke depan apabila dia dimanage, juga dia menjadi bagian daripada yang mendorong para wisata tentunya kerjasama dengan kawasan sekitar. Mengapa payung hukumnya harus berbentuk undang-undang, bukan perpres ataupun kepres? Ya, kalau dia dalam bentuk undang-undang otorita Danau Toba, itu mungkin lebih bagus. Jadi payung hukumnya adalah di bawah undang-undang dasar, jadi undang-undang otorita Danau Toba. Dengan demikian dia akan lebih bergerak bebas di kawasan yang kita ingin bangun. Dia lebih bergerak luas dan sebagainya. Dengan otorita Danau Toba itu, maka undang-undang ini dalam pikiran saya adalah dia mempunyai wilayah. Otorita itu mempunyai wilayah kawasan. Katakanlah kawasan Danau Toba itu sendiri mungkin juga sekian ratus meter di pinggir danau adalah menjadi bagian kawasan daripada otorita yang harus dilestarikan. Nah, jadi dengan otorita ini diberikan tugas tentunya melalui undang-undang itu nanti apa saja yang harus dia misalnya saja menjadi pokok adalah pelestarian Danau Toba itu sendiri. So, kita menginginkan Danau Toba yang abadi, apalagi dia sudah termasuk dengan sekarang itu namanya kaldera Danau Toba. Inilah kelebihan undang-undang bagi BODT ketimbang perpres atau kepres. Danau Toba itu memang adanya di Indonesia, tetapi orang mengatakan ini milik dunia sebagai bagian daripada objek turis yang sudah internasional. Jadi dunia pun menginginkan suatu kelestarian Danau Toba jangka panjang, saya kira. Jadi oleh karena itu kita menginginkan dia Danau Toba yang abadi, bukan hanya 100 tahun, kalau perlu 1000 tahun pun harus ada. Nah, untuk itu perlu dia diperkuat melalui payung hukum untuk bisa menjaga kelestariannya sekaligus mendorong pemanfaatannya. Nah, kalau dia menjadi undang-undang misalnya saja, maka di situ akan diatur tadi selain daripada wilayahnya ada ditentukan wilayah menjadi otorita itu sendiri, juga nanti akan diberikan tugas-tugas apa saja. Artinya bagaimana agar air Danau Toba itu tetap sesuai dengan permukaan standar yang seharusnya ada, karena dia juga seperti kita ketahui adalah menjadi bagian sumber tenaga listrik, pembangkit tenaga listrik di Asahan misalnya. Jadi dia harus lestari sumber airnya dalam artian volume daripada air danau itu. Nah, dia juga bertanggung jawab nanti bagaimana agar air ini tetap bisa sesuai dengan apa yang seharusnya, misalnya 900 meter di atas permukaan laut. Itu harus otorita yang akan mengawasi nanti supaya ini dapat. Dia mengatur bagaimana berapa banyak air yang masuk ke danau dan berapa yang boleh dikeluarkan. Untuk itu, untuk keperluan tenaga listrik, misalnya pembangkit listrik, mungkin juga adalah untuk irigasi, mungkin juga untuk air minum. Jadi nanti otorita ini yang akan yang menanganinya semua. Nah, juga dengan itu juga otorita yang di bawah undang-undang ini nanti ikut bertanggung jawab tadi bagaimana untuk kawasan danau itu dihijaukan, dilestarikan, diindahkan menjadi satu kawasan yang indah.
Bagaimana dengan para bupati di kawasan Danau Toba? Kita harus dapat menjelaskan kepada kabupaten-kabupaten terkait bahwa bukanlah mau mengambil daripada porsi daerah-daerah itu, tapi kita harus melihat itu lebih mengoptimalkan pemanfaatan daripada sumber daya pariwisata yang ada di Danau Toba, sekaligus untuk pelestarian Danau Toba jangka panjang dan yang abadi. Saya katakan tadi, saya berpikir istilah saya adalah Danau Toba yang abadi. Kalau kita misalnya mengikuti saja suatu perubahan daripada suatu danau seperti itu, sampai kapanpun tidak bisa kita pertahankan terlalu jangka panjang. Misalnya saja, sekecil apapun tanah, pasti lama-lama makin banyak yang masuk ke danau. Kecil apapun pasti, oleh karena hujan apa. Nah, kalau dia tidak dikeruk, misalnya pada suatu saat tertentu, bisa kita pastikan mungkin 100 tahun yang akan datang sudah habis ini. Dengan aliran sungai yang membawa lumpur ke sana pun, kalau tidak ada misalnya saja pengerukan daripada kedalaman danau, jangan harap dia akan selamanya bisa bertahan seperti ada sekarang ini. Nah, kalau ini misalnya sudah ada organisasi ini akan memikirkan nanti keabadian daripada danau. Itu maksud saya. Disitulah diperlukan itu yang saya katakan kembali adalah keabadian danau itu ditangani satu manajemen yang memikirkan sekaligus segala aspek yang ada hubungannya dengan pelestarian danau itu sendiri. Pemerintah pusat tetap menjadi pengelola BODT dengan adanya undang-undang tersebut. Daerah kawasan mudah-mudahan tidak akan mengganggu daripada kinerja daripada otorita ini. Di situ sedikit saya katakan tadi ada perbedaan dengan badan yang sekarang, dengan yang landasan pengadaannya adalah Kepres ya, yang pengadaannya. Sedangkan ini adalah undang-undang yang mengadakannya, hanya manajemennya tentunya tetap dengan oleh pemerintah pusat. Kalau pemerintah yang menangani daripada otorita ini. Apa harapannya? Saya hanya mau mengatakan dengan payung hukum undang-undang untuk otorita ini, maka mudah-mudahan dia bisa berkembang lebih maju, lebih cepat. Itu sebetulnya karena dia mempunyai privilege yang kuat untuk membangun kawasan itu. Seperti saya katakan tadi, dia mempunyai wilayah yang harus dia tangani, misalnya berapa danau itu sendiri sudah pasti, misalnya sekitar berapa, itu jadi dia tanggung jawabnya akan apa. Misalnya saja dia katakanlah sekarang di Danau Toba ada keramba misalnya, termasuk keramba ini nanti dia menentukan apa boleh nggak keramba di sana. Dengan adanya undang-undang otorita ini, manajemen yang lebih kuat untuk menangani kawasan itu sebetulnya yang kita inginkan. Manajemen yang lebih kuat yang dengan payung hukum undang-undang untuk mempercepat itu sudah barang tentu para wisata tergantung kepada kemampuan manajemen tadi itu, dan multiplier effect pembangunan daripada kawasan sekitar. Bagaimana peran Batak Center? Keberadaan daripada adanya undang-undang otorita Danau Toba untuk melestarikan Danau Toba, juga lembaga ini bisa menjadi mitra yang bersinergi dengan Batak Center nanti. Karena sebagaimana kita ketahui, Batak Center juga adalah mencakup kawasan daripada Danau Toba sendiri. Jadi kita itu ingin satu kawasan yang abadi, yang bersinergi dengan Batak Center ini. Jadi sebagaimana kita ketahui kan, kalau sebetulnya Batak Center itu sebagian besar adalah kawasannya adalah kawasan Danau Toba, di mana di situ ada 5 puak ditambah puak yang ada di selatan nanti, sebagaimana kita ketahui. Tapi oke lah, itu karena sudah
di sana, tetapi satu dalam Batak Center ya, termasuk Akola dan Tapsel. Jadi itu saling memperkuat maksud saya antara Batak Center dengan Otorita Danau Toba nanti, sehingga fokus perjuangan kita sinergi antara nanti kalau mudah-mudahan itu bisa disetujui, misalnya Otorita Danau Toba itu dengan Batak Center, bersama-sama kita lebih mempercepat pemberdayaan masyarakat sekitar. Batak Center ini kan untuk mendorong juga kualitas sumber daya manusia sebagaimana kita ketahui, dan juga untuk melestarikan seluruh budaya-budaya, seluruh kuah-kuah Batak itu. Kita kan mau melestarikan itu, jadi kita bisa lebih fokus bersama-sama untuk mendorong untuk pelestarian daripada budaya kuah-kuah, baik itu yang juga menjadi kearifan lokal yang ada di sana. Yang dimaksud dengan kearifan lokal itu adalah budaya-budaya yang ada di sana, termasuk misalnya saja pelestarian kawasan objek wisata alam misalnya, atau wisata agro. Itu kan sebetulnya budaya lokal yang kita bisa anggap juga. Jadi sekaligus untuk itulah. Intinya itu Batak Center akan lebih enak bersinergi nanti, untuk lebih maksimal bersinergi kalau itu menjadi dengan manajemen Otorita Danau Toba untuk seluruh mendorong SDM dan budaya daripada Batak. Oras, jua-jua. Terima kasih. Demikian kami sampaikan percakapan kami dengan Ketua Umum Batak Center, Insinyur Sintong M. Tampu Bolon. Jangan lupa untuk share, like, komen. Salam sukses dan terima kasih.